Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update. This time kita update kembali untuk Ripple atau XRP Army. Ya, buat XRP Army, welcome back di update terkini. Jadi ada dua hal menarik yang pengen saya bahas sama teman-teman. Satu pertanyaan rhetorical dari si Garlic Bread House kan ya. Ya, pokoknya CEO-nya si XRP. Oh iya, sorry. Garlic Bread House. Garlic Bread House itu berarti roti bawang ya. Maksudnya bread garlic house ya. Sorry guys ya. Terus wallet dari Jed Caleb ya. Jed Caleb ini adalah mantan CEO daripada Ripple, Jed McCaleb. Jadi yang menarik itu kita akan bahas dari Jed McCaleb terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu concern bagi XRP Army. Jadi semua XRP Army harusnya udah tahu ya bahwa sebelumnya bisa dikatakan Jed McCaleb ini selaku CTO ya, mantan co-founder dan selaku CTO daripada Ripple Labs pada kala itu megang XRP dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya itu dikatakan bagi sebagian besar orang yang istilahnya anti XRP, ya tinggal tunggu waktu, nanti bakal di-dump XRP-nya dia dan akhirnya market bakal ngedump dan lain sebagainya. Oke. Faktanya, Jed McCaleb itu kan dia sudah former, which means dia sudah resign dan sudah tidak bekerja lagi untuk Ripple Labs. Rupanya, dia punya perjanjian, jadi si Jed McCaleb ini dengan jumlah XRP yang dia punya, itu dia nggak bisa langsung jual seketika. Nah, dia ada kayak istilahnya kalau kita bilang apa ya, threshold tuh kayak batasan jualannya dia lah dalam tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Sampailah tiba waktunya, akhirnya dia bisa jual dengan jumlah yang luar biasa banyak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, McCaleb was part of the founding team of Ripple in 2012, called OpenCoin then, receiving a share of 20 billion XRP, artinya 20 miliar XRP, yang dimana sudah didistribusikan ke tiga founder lainnya juga, termasuk salah satunya Chris Larsen dan juga Arthur Brito ya. McCaleb itu resign pada 2014, kemudian menyebabkan XRP juga mungkin waktu itu kena problem juga ya. Dan sekitar 9% dari supply totalnya itu dipegang oleh Jed McCaleb. Dan setelahnya kalau bisa dilihat di sini, dia nggak boleh jual lebih dari $10,000 worth of XRP setiap minggunya, itu di tahun pertama. Lalu tahun keduanya naik jadi 20.000 dan seterusnya. Nah, saat ini itu diperkirakan account balance daripada Jed McCaleb memegang XRP-nya itu udah mau habis guys ya. Habis dalam tanda kutip, dia udah mulai mau jual semuanya gitu loh. Dalam arti bukan mulai jual semuanya ya. Jadi sebenarnya dia mau jual atau enggak terserah dia sih ya. Cuman yang menarik kan adalah sekarang maksudnya market tuh lagi bear market gitu loh. Kenapa dia jualan? Something wrong with XRP atau gimana, kita nggak tahu to be honest. Jadi sebenarnya menurut saya news yang kita dapatkan ini itu bisa berupa bad news, tapi bisa juga berupa good news. Good newsnya kalau bagi saya, berarti Jed McCaleb ini orang-orang yang ditakutkan sama orang-orang, dimana dia bisa ngedam XRP dalam jumlah banyak dan membuat panik market sehingga market price-nya itu bisa ngedam. Ternyata nggak juga gitu loh, karena dia sudah ngedam dan terus-terusan loh dalam 30 hari terakhir aja. Kalau kalian lihat itu kemarin tanggal 1 Juli dia habis nge-sell sekitar 7,3 juta XRP ya, dan dia terus konsisten jualan setiap hari ya. Kalian lihat 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Dan diperkirakan ini kalau misalkan bahkan sampai ada estimasinya ya, kalau berdasarkan rata-rata satu bulan dia jual itu 4,4 juta, berarti diperkirakan dia akan habis balance atau walletnya dia itu sekitar 14 hari lagi dari per tanggal saat ini. Ada yang 16 hari, ada yang 8 hari, tapi kalau di average mungkin di kisaran 15 hari. Nah, ini dia kenapa saya bilang bad news maupun good news. Bad newsnya ya ada, kalau kita bisa bilang ya ada pressure selling yang lumayan signifikan. Tapi good newsnya adalah ya ini yang tadi kita khawatirkan, yang ditakutkan oleh XRP Army, bahwa suatu saat nanti dia bisa ngedump sesuka-suka hati dia. Ya
orangnya whalesnya itu udah mau exit, bener-bener kayak totally exit. Nah, yang jadi pertanyaan tuh sebenarnya adalah apa dibalik reason kenapa dia mau exit. Nah, sebenarnya ini bisa dihubungkan juga dengan statement dari Brad Garlinghouse ya. Dia ngomong soal ini guys. Jadi kalau misalkan ya Ripple kalah di persidangan dengan SEC, Ripple bakal meninggalkan United States. Makanya ini sebenarnya kita udah sering banget sampein ke teman-teman juga bahwa yang namanya Ripple ini kalau misalkan memang dia nggak berhasil memenangkan case-nya, ya udah berarti istilahnya dia rugi tuh ya selama dia keluar biaya untuk case ini. Cuman Ripple itu sebenarnya sudah diterima di beberapa country, udah beberapa negara kayak Dubai, kemudian terakhir Korea atau Singapura, saya lupa between area-area itu atau negara-negara itu sudah me-welcome Ripple. Jadi kalau misalkan mereka mau, bisa aja mereka bikin company-nya di sana gitu loh. Jadi base company-nya tuh udah bukan di US lagi, tapi di negara tersebut. Entah itu di Dubai, di Korea, atau mungkin di Singapura. Tapi kalau menurut saya sih, ini kalau menurut pandangan saya ya, seandainya memang dia leave dari US, ya akan lebih much prefer kalau saya ngelihat Ripple tuh pindahnya ke Dubai sih. Kenapa? Karena Dubai itu saat ini udah kayak expo-nya cryptocurrency. Bahkan Dubai itu sangat mendukung ya adanya cryptocurrency itu sendiri. Jadi memang Brad Garlinghouse di sini ngomongin soal hal itu ya. Dan dia mengatakan ya istilahnya ini pertanyaan rhetorical sih. Dia bilang kalau misalnya kita kalah ya mungkin kita akan leave dari US ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat saat ini posisinya sebenarnya Ripple itu sudah dalam rencana untuk mengekspansi ya kantornya mereka di Toronto, di Kanada. Kemudian dia bisa dibilang dia akan meng-create 50 tambahan pekerjaan ya. Similarly, it should be noted that apart from 300 workers Ripple has in the US, the company has 300 plus workers abroad. So changing its main headquarters should not mean much for the company. Artinya, kalau misalkan kantor pusatnya emang harus pindah dari US, pindah ke Dubai, ya harusnya nggak jadi masalah karena karyawannya ya lebih kurang baru sekitaran 300-an ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, apa artinya kalau misalkan Ripple beneran kalah dari SEC? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah XRP akan ngedump parah? Apakah XRP ngedump dulu terus kemudian nanti rebound seiring dengan dia pindah headquarters maybe di Dubai, Korea, atau maybe Singapura? Itu bisa menjadi sebuah good news, but at the same time juga bisa menjadi sebuah bad news. Mungkin bad news in the short term, tapi untuk long term justru kita punya opportunity untuk beli XRP lagi dari harga yang lebih murah. Kira-kira itu menurut pandangan saya saat ini. Oke? Nah, menilai dari statement tersebut sebenarnya XRP kembali tertekan ya. Jadi beberapa hari lalu dari setelah keluar informasi atau artikelnya si Jed McCaleb dan juga si statementnya Brad Garlinghouse itu, XRP tertekan, bisa dibilang tertekan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini sebetulnya sih XRP itu diperdagangkan di antara area key resistance-nya atau key support-nya dia juga ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah tahanan selama beberapa tahun terakhir dan saat ini pun sebenarnya fungsinya masih sama ya, berupa menjadi berupa tahanan di kisaran range price ini. Jadi kita ngelihat so far emang ada rejection terhadap exponential moving average 21 ataupun 34-nya, but at the same time kita juga ngelihat ada probabilitas XRP bisa membentuk yang namanya double bottom pattern. Dan kalau kita lihat dari segi aktivitasnya sendiri, ini lumayan meningkat guys. Artinya memang di sini ada aktivitas dari para pelaku pasar yang mungkin mencoba untuk memanfaatkan harga XRP yang bisa dikatakan cukup murah ini gitu ya. Dan so far selama XRP nggak break dari kisaran level $0.3, harusnya XRP bisa maintain ya di atas harga ini gitu loh. Jadi perhatikan kalau misalnya kita break dari key support ini, harusnya next potential area itu akan berada di kisaran $0.24 ya. Itu yang harus diperhatikan oleh XRP Army. Jadi kalau misalnya mau serok, maybe wait a little bit ya. Kalau misalkan kita mendapatkan konfirmasi dia berhasilnya break dari potensi double bottomnya, itu bakal lebih bagus ya, karena berarti kita bisa ngelihat relief rally terlebih dahulu. Sementara untuk dari time frame 4 jamnya, itu saya hanya menggunakan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high terakhirnya, dan kelihatannya kita di sini maintain di atas Fibo 78,6%. So as long kita bertahan di atas range area tersebut, harusnya akan cukup baik ya untuk XRP. Dan bahkan kalau saya bisa bilang sih, ada possibility kita ngelihat di balik sideways-nya ini ya, mungkin bisa memberikan semacam sebuah
opportunity untuk XRP bisa rebound karena sideways-nya itu diiringi dengan volume ya. Jadi saya bingung ya, dalam artian di sini kalau teman-teman lihat saya menggunakan exchange Binance, which means ya ini adalah salah satu exchange terbesar di dunia saat ini, dan kita bertahan di atas Fibo 78,6%. So somehow sideways ini bisa memberikan semacam arti juga bahwa ada possibility para whales itu mungkin sedang melakukan akumulasi ya. Kelihatannya dari situ ya. Ini dalam tanda kutip even Jet McCaleb nge-sell loh guys. Jadi XRP itu memang sebenarnya kalau saya bisa bilang sih ya adalah salah satu koin yang luar biasa sih, luar biasa banget. Dalam arti dia termasuk yang tertua, kemudian XRP itu istilahnya nggak pernah turun dari top 10 koin ya, dia at least ya di antara top 5, top 10, top 5, top 10 gitu loh, dan bahkan sekarang menduduki posisi nomor 5 ya dengan market cap sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini menurut saya cukup oke ya kalau kita bisa consider, kita bisa pertimbangkan XRP seandainya dia bisa sukses menang dengan case-nya melawan SEC, ya big possibility dia bisa rebound. Tapi kalau misalkan dia kalah sekalipun, I think it's okay ya, karena ya emang ya mendingan lu daripada fight lawan SEC korup ya istilahnya gitu loh guys ya, mendingan ya udahlah kalau misalkan memang ada offer dia bisa pindah kita bilang kantor pusatnya, ya why not, mendingan dia pindah aja. Menurut saya sih mendingan seperti itu. Jadi dia bisa fokus ke development daripada fokus ngurusin masalah yang tak kunjung berakhir ya. Sebenarnya kalau kita ngecek dari case-nya terakhir, tadi saya sempat ngecek ya, sempat ngeliat-liat case-nya terakhir, sebenarnya Ripple itu udah signifikan menang ya case-nya terhadap SEC. Cuma memang problemnya adalah gini loh guys. Sebenarnya salah satu yang saat ini menunda ya adalah si Ripple itu request ke SEC melalui Judge Sarah Netburn-nya atau melalui Hakim Sarah Netburn-nya untuk membuka dokumen mantan Direktur William Hinman ya, di mana dia pernah mengeluarkan statement bahwa Bitcoin dan Ethereum itu bukanlah securities. Kalau misalnya statement ini itu benar-benar terbukti, artinya XRP itu bisa dikatakan juga bukan securities, bisa dikatakan is a currency ya. Jadi ini adalah sebuah momen penentuan, dan masalahnya adalah apakah Judge Sarah Netburn itu mengizinkan untuk si Ripple membuka filenya si SEC ini. Sebenarnya lebih tepatnya ya si judge ini sebenarnya sudah mendina ya, dalam arti mendina itu kita bilang menolak permintaan dari SEC untuk tidak membuka dokumennya. Jadi si requestnya Ripple masuk ya, dia ngomong ke judge, ya udah judge, gini aja kalau misalkan ini bayangan saya, gini aja kalau misalkan memang mereka yakin bahwa kita itu adalah securities, ya udah kita punya permintaan, tolong dibukakan statementnya Direktur William Hinman yang pernah mengatakan bahwa Bitcoin dan Ethereum itu bukanlah securities. Nah, SEC itu request ke judge-nya, Pak Hakim atau Bu Hakim, tolong ya kalau bisa kita nggak perlulah buka-buka dokumen, itu privacy dan lain sebagainya. Nah, Judge Sarah Netburn itu sudah ngomong nggak bisa, itu harus dibuka karena itu merupakan barang bukti. Dan ini yang sebenarnya sekarang sedang ditunda-tunda terus dalam case-nya si XRP atau Ripple versus SEC. Jadi sekiranya itu teman-teman update terbarunya, hopefully Ripple masih bisa menangin ya. Dan ya si Brad Garlinghouse juga sudah memberikan statement. Jadi kalau misalkan dia kalah pun ya mungkin dia akan leave US for good, tapi dia bisa develop di company lain, which means it's still good opportunity buat XRP Army. I hope it is ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya pandangan lagi yang masing-masing terkait dengan research yang saya juga lakukan. Kalian juga bisa lakukan research. Jadi ingat teman-teman, investment risk itu semua berada di tangan masing-masing. Jangan hanya menelan mentah-mentah informasi yang saya bagikan di sini. Jadi kalian juga harus punya riset mandiri before kalian decide apakah kalian mau pegang XRP atau kalian tidak mau pegang XRP. Alright, so I think that's it guys. Thank you so much for watching this video. I hope informasinya bisa nyampe ke teman-teman dengan baik dan bisa memberikan manfaat yang positif. Thank you so much. Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and goodbye.